identifikasi masalah, analisis masalah, ada caranya untuk Oke, kita dengarkan. untuk identifikasinya. Sudah kita baca tadi ada permasalahan kan ya. Nah, ini masalahnya itu adalah jadwal komputer sering terganti oleh kegiatan insidental yang sifatnya kedinasan maupun non kedinasan. Ini sebenarnya si sekolahan ini ya gambaran seperti sekolah berarti juga, gitu ya. Kita sudah merencanakan akan ada kegiatan jadwal kombel, tetapi selalu terganti karena terganti karena ada kegiatan dari internalnya instansi sendiri. Nah, analisis masalahnya, kegiatan komunitas sering terganti. Terus rencana yang dijalankan tidak berjalan. Jadi sesuatu yang sudah direncanakan jadi tidak berjalan. Strategi pemecahan masalahnya, yang pertama membuat alternatif jadwal pengganti. Ya. Terus yang berikutnya adanya sharing guru per fase di luar jadwal kombel. Untuk rencana di tahun selanjutnya itu hampir sama dengan strategi ya, membuat alternatif jadwal, terus membuat kelompok belajar per fase, adanya supervisi kombel oleh kepala sekolah. Jadi biar diharapkan si kombelnya ini tetap berjalan. Ya, itu saja. Oke, Terima kasih. Oke, sebentar Bu Disa dibantu. Yang pertama apa? Problemnya apa sih? Ya, Benar. masalahnya. Ya, permasalahannya apa sih? Ya. Pertama, jadwal kombelnya tidak rutin disebabkan oleh kegiatan insidental. Apalagi? Yang kedua, itu saja. Apakah sepakat? Problemnya adalah itu. Ada dua. Ada dua. Satu lagi apa? Yang satu lagi hanya apa tadi? Jadi kegiatan di kombelnya itu hanya kegiatan yang rapat-rapat biasa, tidak ada sinyal. Oke. Setuju? Setuju? Dua problem itu. Problem pertama, ya kenapa kombelnya nggak berjalan rutin? Karena kegiatan insiden biasa. Ya. Yang kedua, yang berjalan rapat-rapat, Ya. hanya Ya. rapat-rapat biasa tanpa aksi nyata. Sepakat ya? Ya. Oke. Pertanyaan kedua, kalau problemnya sudah kita ketahui, pertanyaan kedua apa? Analisis masalah. Kenapa bisa terjadi dua masalah itu? Jawaban Indonesia apa? Analisis masalah. Kegiatan komunitas komunitas sering terganti sama rencana yang dijalankan tidak berjalan. Oke. Penyebabnya karena kegiatan tersebut sudah direncanakan tetapi tidak berjalan. Nah, biasanya akar masalahnya di mana? Udah direncanakan tapi nggak berjalan. Karena bentrok kegiatan akibat yang insidental datang. Tadi ya. Apa itu? Akar masalahnya apa? Intervensinya banyak banget ya. Apa? Akar masalahnya adalah mungkin nggak akar masalahnya komitmen untuk melaksanakan kombel yang sudah dijadwalkan. Oh iya. Benar? Setuju? Problemnya di komitmen. Oke, pertanyaan berikutnya yang ketiga apa? Yang ketiga adalah strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalahnya apa? Tadi Bu Nisa menyebutkan mengganti dengan jadwal. Benar ya Bu Nisa? Iya, ada alternatif jadwal. Ada alternatif jadwal. Apalagi Bu alternatif solusi yang ditawarkan? Adanya sharing guru berfase di luar penjadwalan komunitas. Oke, adanya jadwal yang disepakati baru, kemudian adanya sharing, apalagi? Ada saran teman-teman solusinya apa? Apakah sepakat solusinya tadi adalah membuat jadwal baru? Ya, ulang jadwal bisa Pak. Mengatur ulang jadwal. Oke, lalu apa lagi? Kalau tadi akar masalahnya komitmen, diapain komitmennya? Intervensi. Perlu nggak diingatkan kembali? Itu kembali. Ya, diingatkan yang pertama reschedule.
Yang kedua, diingatkan kembali tentang komitmen Kombel sebagai seorang refleks. ya. Ada solusi tambahan lagi nggak? Oh, Kombelnya dari mungkin nggak di situasi saat ini kayaknya lebih enakan offline ya. Mungkin ya, Nah, kalau misalnya ada yang kalau misalnya yang nggak bisa tapi ya kalau kasih jika situasinya nggak bisa Ya. banget, opsi terakhir dari opsi terakhir dari. Ada lagi nggak solusi? Artinya kan, solusi yang tersedia ini tetap akan membuat Kombel berjalan ke ya, Kombel berjalan karena itu toolsnya. Kan kita ingat tuh tadi tujuan dihadirkannya Kombel, satu, meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, dua, membangun budaya belajar bersama, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan hasil belajar murid. Artinya kalau Kombel nggak diadakan, kompetensi kita sebagai pendidik kurang. Ya, teman-teman, nanti di rumah dicek per Dirjen 2626 6. model kompetensi guru. Ya. Level 4 itu adalah guru yang disebut, kalau tidak salah ya, mumpuni. Kalau level 5 itu ahli. Mumpuni artinya dia sudah berkolaborasi dengan teman sejawat sehingga bisa berbagi praktik baru. Artinya dengan adanya Kombel yang rutin diadakan, otomatis level kompetensi kita sebagai guru meningkat. Kita sudah berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi praktik baru. Begitu level 5, kita membimbing guru yang belum. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir udah terjawab. Ya, rencana di tahun selanjutnya gimana? Tadi Bu Nisa coba dibaca ulang. Membuat alternatif jadwal. Jadi kalau misalkan kita punya plan A, harus siapkan plan B. Oke. Gitu. Terus membuat kelompok belajar per fase sama adanya supervisi Kombel oleh kepala sekolah. Oke. Jadi ada 3, membuat alternatif, ya. Kemudian yang kedua, membuat Kombel per fase. Boleh juga nih, ya. Per fase dibuat Kombelnya, ya. Mungkin bagi rombongan belajar yang banyak. Benar. Rombongan belajar kelas 1-nya ada 4. Kalau dijajah Kita ada 2 ada 2 saja bisa membentuk Kombel per fase. Kalau kelas 1 ada 2, kelas 2 ada 2, berarti ada 4. Ya, dibuat komunitas belajar per fase. Kombel fase A, Kombel fase B dan seterusnya. Boleh, silahkan. Ya, kemudian apa tadi? Supervisi kepala sekolah, tetap kepala sekolah mendampingi. Ya, Kombel. Oke, ada saran lain? Cukup? Cukup. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan buat bisa Bu Mega.